Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita tentang energi kamu saat ini ya. Energi update tentang percintaan, finansial, dan general kamu. Seperti apakah yang terbaca, kita akan coba cek. Tapi ingat buat Sagittarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagittarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Sagittarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan coba cek untuk energi update kamu, energi general kamu seperti apakah yang terbaca. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, ini ada mountain. Ya, mungkin beberapa dari kamu kayak disuruh untuk tetap semangat gitu ya, bangkit, atau terus berjalan. Walaupun kamu ketemu dengan gunung, ya, bukit-bukit, ya lewati aja. Semoga itu nantinya akan bisa bertemu dengan jalan yang mulus begitu. Ini ada buket, nah kan benar ya, ada tower, ada sky. Jadi kita akan coba lihat lagi nanti bagaimana kartu yang terbaca ini. Kita ambil 3 lagi kartunya. Ya, ini ada mountain sih buat teman-temanku. Seperti ada sebuah rintangan cukup berat ya. Ibarat kata kalau kita mendaki gunung itu kayak ya butuh persiapan kan, kayak butuh makanan, butuh apa, minuman gitu ya. Bagi kamu yang suka mendaki gunung, itu pasti tahu nih apa yang perlu dipersiapkan ya. Oke, beauty of eggs. Nah, kamu ini adalah seseorang yang ternyata cantik ya, luar dalam. Nah, ini juga ada di awakening. Jadi kalau aku lihat secara general ya, kita kan baca tentang general kamu, percintaan kamu, finansialnya kamu. Oke, the creation of light. Aku melihat kamu akan segera menemukan tempat di mana kamu akan benar-benar dianggap dan dihargai. Atau kamu akan menemukan sebuah titik terang dari satu visi dan misi kamu. Oke. Nah, kita baca dari general kamu. Aku melihat ya, kamu di perjalanan hidup kamu saat ini itu seperti ada sebuah kehancuran, ada sebuah ketidakbahagiaannya kamu, ya, the tower. Ada yang sudah kamu bangun sebenarnya, ada yang sudah kamu bangun, tapi yang kamu bangun ini tiba-tiba aja mungkin hancur atau berantakan. Oke, ini mungkin adalah pesan buat kamu ya, energi kamu saat ini. Tapi di sini aku merasakan ada buket, ada kebahagiaan. Nah, jadi kalau ada sky di sini, ini kan kayak sabit ya. Ini kan seperti akan memutuskan. Kalau kita potong rumput itu kan memutuskan. Ya, bisa jadi mungkin di sini kamu kayak pengen menghindar dari orang-orang toksik, menghindar dari orang-orang manipulatif. Karena itu membuat hidup kamu jadi hancur. Dan kamu di sini pengen mencari kebahagiaan. Nah, di sini juga ada the awakening, satu kehidupan baru. Kamu akhirnya terbangun kembali. Kamu sadar, ternyata aku memang harus keluar ya dari orang-orang toksik ini. Ternyata aku harus benar-benar pergi ya dari orang-orang manipulatif ini. Ya. Dan mulailah kamu menunjukkan apa yang benar-benar menjadi tujuan kamu. Ini, aku pengen berada di lingkungan yang benar-benar aku itu dihargai. Aku dianggap, dan aku juga bisa menghargai. Karena kalau kita pengen dihargai, ya kita harus menghargai orang dulu. Kalau misalnya orang tidak bisa menghargai kita, arti kata dia toksik. Kita harus ya membatasi diri dengan mereka jika kita tidak mau terkontaminasi. Oke? Karena di sini kamu adalah orang yang kayak apa ya, cantik, kamu itu luar dalam, kamu itu baik. Jika kamu laki-laki ya mungkin kamu orang bertanggung jawab. Jadi kamu juga nggak pantas diperlakukan tidak baik oleh orang-orang yang sudah kamu perlakukan baik gitu loh. Tapi memang kita tidak meminta balasan ya dari mereka. Tapi setidaknya kita tahu, oh, aku salah sasaran nih berbuat baik begitu. Jadi kamu benar-benar kayak mencari orang-orang yang layak
untuk berada di sekelilingnya gitu ya. Itu. Oke. Kalau kita coba baca dari segi pekerjaan misalnya ya. Setelah itu dari percintaan kita baca. Mountain di sini memang kamu itu adalah orang yang selalu berjuang, berusaha keras. Apapun yang tantangannya kamu temui, kamu selalu bisa menyelesaikannya. Itu hebatnya kamu. Ya, ada kehancuran yang kita katakan, entahlah kamu itu mungkin kehilangan pekerjaan, atau kamu ketemu dengan teman-teman yang toksik di lingkungan kerja, banyak yang ingin menghancurkan karir kamu, ingin menjatuhkan kamu, ya. Tetapi di sini aku melihat kamu akan cepat sadar, cepat terbangun. Oh, ternyata orang ini begini ya. Yang tadinya kamu selalu positive thinking terhadap mereka, akhirnya kamu sadar. Kita perlu berbuat baik, tapi kita lihat siapa orang, tempat kita berbuat baik, begitulah. Jangan sampai perbuatan baik kita dibalas dengan satu ketidakwajaran, gitulah. Oke. Nah, jadi disinilah aku melihat kamu itu akhirnya bisa mengatasinya. Pada akhirnya kamu akan bisa menemukan jati diri kamu, menemukan sebuah jalan yang benar-benar harus kamu lewati di sini gitu. Walaupun nantinya penuh dengan hambatan, rintangan, jalan yang berliku-liku, jalan yang berbukit, ya bahkan gunung sekalipun ya akan kamu daki. Itu hebatnya kamu. Kamu di sini jika punya masalah ya kamu banyak untuk merenung saja. Kamu lebih tidak untuk mengumbar atau bercerita kepada siapapun. Karena kamu tahu banyak orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Kalau kamu cerita A, nanti mereka cerita B, C, D, ya ke siapa-siapapun. Karena ada niat dari mereka untuk menjatuhkan kamu di sini, ya. Makanya di sini ada juga sih mereka ingin mengakhiri hubungan kerjasama dengan kamu. Kalau mereka ingin mengakhiri, ya udah, kamu terima. Kenapa? Karena di sini kamu punya kesempatan. Kamu juga orang yang kreatif gitu loh. Kamu juga orang yang punya kualitas diri, ya. Nah, akhirnya kamu juga bisa menemukan sebuah kesuksesan kamu atau kebahagiaannya kamu jika kamu benar-benar kayak menyadari gitu loh. Oke? Di sini mountain ini akan bisa kamu lewati. Oke? Nah, ini jika itu dalam hal general, mungkin pekerjaan kamu. Kalau dari segi percintaan ya, aku melihat di sini kamu ya pernah menjalin suatu hubungan yang mungkin sudah sejak lama, atau bisa dikatakan ada yang kamu yang bahkan sudah menikah tapi lalu dikhianati, atau ada yang sudah punya hubungan yang cukup lama tapi belum aja untuk berkomitmen dengan alasan aku belum siap, aku belum punya uang, atau si perempuan mungkin ya, atau kamu si perempuan yang belum siapnya dari segi apa, aku pengen ya mungkin aku kayak ngerasa ragu gitu loh. Kenapa? Mungkin seseorang tersebut kayak suka on off, menunjukkan ketidaksetiaannya kepada kamu. Ya terkadang dia saat butuh kamu dia datang mungkin dengan janji-janji dia, tapi setelah dia selesai merasa kayak wah aku udah selesai nih butuh kamu, dia pergi. Itu membuat kamu merasa meragukan dia. Ada juga seperti itu. Dan kamu adanya bertahan cukup lama dengan orang seperti itu. Ya, apakah kamu tidak mau mencapai kebahagiaan kamu? Terkadang ya Tuhan menunjukkan kepada kita tanda-tanda dia tidak pantas buat kita atau layak buat kita. Tuhan menunjukkan keburukannya. Tuhan menunjukkan sifat aslinya kepada kita. Nah, jika kita tahu, kamu tahu, ya jangan kamu tutup mata kamu. Buka mata kamu lebar-lebar. Bahwasanya mungkin dia ini adalah orang yang tidak baik, tidak pantas untuk aku. Karena Tuhan sudah mengungkap siapa dia sebenarnya. Terkadang kan kita begitu, aku cinta sama dia, aku sayang sama dia, aku mau bertahan walaupun aku sakit gitu loh. Nah, itu yang membuat kamu kayak ngerasa akhirnya sekarang ini mulai berpikir, ada the awakening ya. Kamu mulai berpikir, gak mungkin selamanya aku begini. Apalagi mungkin ada juga sih beberapa dari kamu yang punya usia yang sudah cukup matang gitu ya, udah sepantasnya untuk menikah. Tapi kamu sendiri tidak ingin merubah segalanya. Kamu masih bertahan dengan percintaan kamu yang begitu-begitu saja, tidak ada perubahan. Ya, makanya di sini ada kehancuran. Ini ada suatu keputusan yang mungkin akan kamu ambil. Mungkin dalam waktu dekat, saat ini mungkin akhirnya kamu sudah mulai terpikir,
oh bener juga ya kak, aku punya hubungan seperti ini. Aku mencoba bertahan, aku mencoba menerima dia apa adanya, tapi aku tidak menerima apapun dari dia. Nah, sudah cukup lama aku menjalani hubungan ini. Apakah kamu masih bertahan? Apakah kamu masih ingin memperjuangkan dia, ya? Sementara kamu tidak mendapatkan apa-apa. Kalau memang ada cinta, itu saling berbalas. Kamu akan merasakan kenyamanan, kamu akan merasakan kebahagiaan, dan dia juga seperti itu. Ya, sebenarnya ya, Tuhan itu membuat kita bisa memilih. Tuhan itu membuat kita supaya bisa menggunakan akal dan pikiran kita. Bisa nggak kita mengambil keputusan? Padahal kita sudah diberikan nih petunjuk-petunjuk gitu loh. Bahwasanya ya keburukan-keburukan dia, red flag dari dia itu udah ditunjukkan oleh Tuhan kepada kamu. Tapi kamu ngeyel, kamu suka menyangkal, mana tahu nanti bisa berubah. Ya mudah-mudahan aja nanti dia bisa berubah, begini begitu, jadi lebih baik begitu ya. Tapi kenyataannya sudah bertahun-tahun kamu menunggu seperti itu, tapi dia tidak. Nah, jadi sekarang cobalah bahagiakan diri kamu, karena aku melihat ada kehidupan percintaan kamu yang berlika-liku di sini, ya penuh dengan hambatan. Nah, sekarang saatnya kamu bangun. Coba gunakan pikiran, akal dan pikiran kamu. Bahwasanya kamu berhak loh untuk bahagia. Karena kamu di sini bisa menciptakan kebahagiaan. Kamu bisa menemukan sebuah cahaya terang di sini. Ya, jadi ikutilah itu. Mana tahu ini adalah sebuah tuntunan, petunjuk buat kamu. Di sini kamu akan benar-benar menemukan di mana kamu akan dicintai, di mana kamu akan disayang, di mana kamu akan dihargai, begitu. Ya. Makanya di sini terlihatlah kecantikan dalam diri kamu. Kamu akan ngerasa bahagia. Oke? Ini yang terbaca. Kita coba ya lihat dari kata tarot apa yang sebenarnya terbaca di sini. Jadi kalau kamu benar-benar punya percintaan yang seperti kartu ini, ya mungkin ada the tower. The tower ini sebenarnya kan udah bangunan tinggi, tapi tiba-tiba hancur gitu ya. Kalau aslinya itu kan benar-benar ada hubungan yang benar-benar harus kita, kalau kita pengen bangunan ini kokoh, kita pastikan membuat pondasinya itu kuat. Nah, pondasinya itu yang harus kamu benar-benar buat sekokoh mungkin. Mungkin kalau semennya itu yang berkualitas high quality gitu ya. Terus pakai tukang bangunannya itu yang profesional begitu. Jangan yang abal-abal. Nah, itu yang harus kamu lakukan. Mungkin dalam percintaan itu sebuah perhatian, pengertian gitu ya, menerima apa adanya. Terus mungkin menyatukan dua hati itu memang terkadang tidak mudah ya. Kita harus bisa menerima dulu kekurangan dia. Nah, itu juga bisa dikatakan sebuah pondasi yang harus kita bangun terlebih dahulu. Oke, kita coba lihat dari segi kartu tarot. Apakah yang terbaca di sini? Oke, fokus kepada kartu ini. Fokuskan seseorang jika kamu pikirkan, jika ada ya, dan pikirkan. Ada Seven of Cup. Nah, sebenarnya kamu punya banyak pilihan di sini. Kami itu karena orang yang benar-benar kayak ya berkarisma. Jadi kami itu punya banyak pilihan. Jadi jangan buang waktu kamu untuk orang yang memang tidak layak begitu. Oke? Untuk zodiak yang terkondisi dengan kamu ada Cancer, Pisces, Scorpio. Di sini ada Temperance, ada Sagittarius, ada Ten of Pentacles, ada Taurus, Virgo, Capri, The Hermit, ada Virgo di sini, Nine of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio, ada Judgment, perubahan di sini. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, dan ini cerita kamu, arti kata ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke? Nah, di sini ada Seven of Cups. Aku katakan kamu itu punya banyak pilihan. Baik dari segi finansial, baik dari segi cinta, kau punya banyak pilihan. Tinggal kamu milih mana tempat di mana kamu akan dihargai. Mana pekerjaan yang benar-benar membuat kamu nyaman, atau mana orang-orang yang benar-benar bisa menerima kamu apa adanya. Itu yang harus kamu pikirkan di sini. Oke? Karena di sini aku melihat bahwasanya di antara banyak pilihan yang akan datang kepada kamu di sini,
kamu pada akhirnya akan bisa memilih satu di antara mereka ya yang terbaik kata. Ya, kamu akan ngerasakan nantinya di saat kamu benar-benar sudah awakening gitu ya, kamu akan akhirnya sadar, oh ternyata aku harus meninggalkan nih, harus memutuskan hubungan. Mungkin kamu akan ditempatkan dengan sebuah pilihan. Dalam mengambil keputusan itu kamu juga harus berpikir terlebih dahulu. Gunakan logika kamu sehingga nantinya kamu akan benar-benar memiliki banyak pilihan di sini. Ya, pilihan itu mungkin banyak orang-orang menyukai kamu, banyak orang-orang yang pengen dekat dengan kamu, tapi ya hati-hati. Semuanya mungkin tidak akan sama, tidak akan tulus. Ya, pasti ada yang merasa kayak oh aku pengen memanfaatkan, aku ingin menyakiti kamu, atau ada yang dendam nih sama kamu begitu ya. Jadi kamu harus hati-hati banget. Oke? Oke, kita akan melihat lagi di sini ada temperance. Aku melihat dalam waktu dekat mungkin atau saat ini akhirnya kamu sudah menemukan keseimbangan dalam hidup kamu, kestabilan dalam hidup kamu, baik itu dari segi finansial dan dari segi percintaan kamu, karena kamu sudah menyadari ya, kamu akhirnya sudah bisa membatasi diri juga dengan orang-orang toksik, orang-orang manipulatif ya. Dan kamu benar-benar memaksimalkan bahwasanya oh aku sudah tidak mau lagi nih gitu ya mengalami hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang membuat aku lelah begitu ya. Oke. Di sini juga ada Ten of Pentacle. Nah, benar. Di sini kalau Pentacle, kita bicara Pentacle ya. Ini ada sebuah kesuksesan dalam segi cuan kamu dapatkan. Di sini kamu akan benar-benar menikmati hasil perjuangan kamu selama ini. Jadi ya kalau memang benar-benar kamu punya intuisi bahwasanya oh kalau aku melakukan ini aku pasti sukses, maka lakukanlah. Karena di sini ada sebuah kelihatan ya, anak muda dan orang tua. Di saat muda kamu mungkin sudah banyak berjuang, berusaha. Di saat tua kamu benar-benar menikmati apa yang sudah kamu perjuangkan di sini. Dan ini ada gambaran sebuah binatang, seekor anjing gitu ya, dog. Dan ini adalah gambaran kesetiaan. Oke, kamu akan menemukan orang yang setia, orang yang baik ya dalam lingkungan kamu. Makanya di sini kamu bertemu dengan sebuah keseimbangan. Ya, ada di sini ada The Hermit. Kamu akan menemukan petunjuk untuk menuju suatu kondisi ini nantinya. Oke, ada Knight of Cup. Kamu punya juga kepercayaan diri. Kamu percaya dengan diri kamu bahwasanya aku yakin suatu saat nanti aku akan sukses, aku akan bahagia di saat aku berani mengambil suatu tindakan. Ya, tindakan apa? Ya ini tadi kata lo. Ya, ada adjustment, perubahan besar-besaran terjadi. Perubahan besar-besaran terjadi sama kamu jika kamu benar-benar mengetahui apa dan bagaimana untuk bertindak ke depannya. Yang kamu lakukan saat ini apa? Jadi jika kamu tahu ya perubahan besar ini akan benar-benar kamu miliki, kamu akan berkelimpahan ya. Apalagi kalau kamu itu sudah diisi oleh energi-energi yang positif, maka kehidupan kamu akan benar-benar seimbang, akan stabil banget ya. Oke, buat teman-temanku, wah bagus sekali ya kartunya. Intinya halangan dan tantangan yang sudah kamu lewati itu akan bisa kamu atasi. Walaupun kamu sendiri yang mengatasinya, kamu hebat. Kamu walaupun kamu itu kayak ngerasa sulit, kamu pernah terjatuh, kamu akan berdiri sendiri. Kamu orang yang tangguh walaupun kamu perempuan pun ataupun laki-laki. Kamu punya kemampuan dan keinginan cukup besar untuk bisa meraih mimpi. Oke? Nah, jadi inilah yang aku lihat, perubahan besar terjadi dalam meraih mimpi kamu di sini. Teman-temanku. Oke, mungkin ini bisa aku sampaikan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Selalulah jadi yang terbaik. Oke, teman-temanku, semoga terhibur. Sampai ketemu lagi. Dadah.